Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bu Maisanah MPDI dan teman-temanku sekalian. Saya Sofidiani Masrurah dan teman saya Aldino Atobroni akan mempresentasikan tugas kita yang bertemakan demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat, sedangkan kratos memiliki arti pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Adapun beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. Menurut Montesquieu. 2. Menurut Abraham Lincoln. 3. Menurut Aristoteles. 4. Menurut Haji Harissos. Yang kelima, demokrasi menurut International Commission of Jurists. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan kediktatoran. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik meliputi 1. Pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari satu. Yang keempat, pers yang bebas. Yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedelapan, pemerintahan yang diskusi. Yang kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Dan yang ke-10, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua, prinsip non-demokrasi atau kediktatoran meliputi pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. 2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Yang ketiga, rule of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang keempat, pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. Yang keenam, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup. Yang ketujuh, tidak ada atau dibatasinya kebebasan berpendapat. Yang kedelapan, penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan. Yang kesembilan, tidak ada perlindungan terhadap HAM. Yang ke-10, menekan dan tidak mengakui hak minoritas warga negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aldino Atobroni. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldino Atobroni akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sofi. Selanjutnya, yakni jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenis. Ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, dan juga ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat juga dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Lalu apa bedanya? Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yakni demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat
merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan juga lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Sedangkan demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila ini fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Sekian presentasi dari kami, kurangnya mohon maaf, lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.